Bapak Ibu guru sekalian, kesempatan pagi hari ini mari sama-sama kita manfaatkan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencoba mengambil pelajaran dari perjalanan kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan momentum Isra dan Mi'rajnya yang ingin saya ungkap pada kesempatan pagi hari ini, tapi peristiwa yang melatar belakangi atau peristiwa perang terjadinya Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu guru sekalian, sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Artinya Isra Mi'raj terjadi ketika Rasulullah SAW masih berada di Mekah, masih di periode Mekah. Dan kita tahu bahwa di periode Mekah ini adalah masa-masa sulit Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bisa dikatakan dakwah di periode Mekah ini dalam tanda kutip bisa dikatakan gagal, karena hijrahnya beliau ke Madinah itu bukan karena pekerjaan di dakwah di Mekah telah selesai, bukan, tetapi beliau hijrah ke Madinah bahkan dalam posisi di bawah ancaman pembunuhan. Kita tahu bahwa ketika beliau keluar dari rumah untuk berhijrah, rumah beliau sudah dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy yang siap membawa pedang untuk membunuh beliau. Kalau kita lihat di tahun ke-10 kenabian ini, Bapak Ibu guru sekalian, adalah tahun di mana orang-orang yang beliau cintai, dua orang yang beliau cintai, yaitu paman beliau dan istri beliau Sayyidah Khadijah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya Isra Mi'raj. Yang para ulama kemudian banyak yang memberi makna bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah salah satu hiburan, artinya perjalanan mereka, perjalanan dalam rangka memberi penghiburan kepada Rasulullah SAW karena kesedihan yang luar biasa yang melanda beliau. Meskipun ada beberapa ulama yang tidak setuju dengan hal ini, tetapi memang bahwa di tahun ke-10 ini Nabi benar-benar sangat berkabung dengan wafatnya dua orang yang beliau cintai ini. Bagaimana tidak, 10 tahun dalam perjalanan dakwah beliau didampingi oleh seorang istri yang luar biasa, mendukung beliau lahir dan batin. Tidak hanya support batinnya, hartanya beliau habiskan untuk mendukung beliau. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW ketika belum diutus menjadi nabi, beliau bukanlah orang yang susah, ya. Beliau bukan orang yang terhina, bukan. Beliau orang terhormat, orang kaya. Sayyidah Khadijah juga saudagar kaya raya. Kalau bahasa kita sekarang mungkin kita katakan dia sultannya Mekah hari waktu itu. Tapi begitu beliau diangkat menjadi nabi, justru kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan beliau mulai dihadapi. Harta beliau sedikit demi sedikit mulai berkurang dan habis. Kalau kita mencoba melihat bagaimana akhir hayat Sayyidah Khadijah sebelum ketika beliau sedang sakit, dalam sakitnya yang mengantarkan beliau wafat, itu kan sempat terjadi dialog itu antara Rasulullah SAW dengan beliau. Beliau sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, sepertinya hidupku tidak akan lama lagi, sementara hartaku sudah habis untuk membantu dakwahmu. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk mendukung dakwahmu. Maka nanti jika aku telah tiada dan kamu butuh bantuan sementara tidak ada yang membantu, yang mendukung dakwahmu, maka bongkarlah kuburanku, ambil tulang belulangku, manfaatkan untuk mendukung perjuangan. Ini kan kira-kira berarti hari itu beliau sudah mengorbankan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sendiri ketika menikahi Sayyidah Khadijah, beliau bukan orang yang tidak kaya, beliau kaya. Mas kawin yang diberikan Rasul SAW kepada Sayyidah Khadijah
berapa? 100 ekor unta. Mas kawinnya 100 ekor unta itu kalau dikuskan sekarang, katakanlah harga pakai harga sapi begitu ya. Yang sedang-sedang saja ya 20 juta satu ekor. Itu kalau 100 sudah berapa? 2 miliar. Ya, artinya Nabi itu bukan orang susah, bukan orang miskin, gitu. Bukan orang miskin. Masa kecilnya iya, beliau yatim piatu, yang ya, katakanlah namanya yatim piatu ya susah. Gitu. Tetapi ketika beliau menikah hingga awal pernikahan sampai menjelang diangkat menjadi nabi, beliau bukan orang yang dalam kesulitan secara ekonomi. Baru setelah menjadi nabi mengemban tugas dakwah, kesulitan demi kesulitan beliau hadapi. Bapak Ibu guru sekalian, maka wajar ketika dua orang ini Allah wafatkan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat bersedihnya, amat sangat bersedih. Sampai ulama sejarah menandai tahun ke-10 itu sebagai Amul Huzni, tahun berkabut, karena Nabi benar-benar bersedih atas kehilangan dua orang. Dan ini wajar secara manusiawi, wajar 10 tahun dibersamai dalam kesulitan. Kalau dalam kemudahan mungkin tidak terlalu berkesan, tetapi kalau dalam kesulitan tentu amat sangat berkesan sekali perjalanan dalam perjuangan itu. Tapi yang coba kita perhatikan Bapak Ibu, sedihnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini kira-kira begitu menunjukkan ada sesuatu yang mulai melenceng. Melencengnya di mana? Betapa entah sedikit entah banyak begitu. Sedikit, kalau Nabi tentu sedikit. Ada rasa bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada rasa bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika dua tempat yang selama ini mungkin tidak terasa dia tertambat hatinya di situ, ketika diambil betapa amat sangat berpengaruh kepada kejiwaan beliau. Dan reaksi beliau untuk mencoba berdakwah ke Taif itu kira-kira karena kepanikan beliau kehilangan dua orang ini, sementara di Mekah belum ada orang yang sungguh-sungguh membackup beliau seperti dua orang ini, sehingga beliau berpikiran untuk berdakwah ke Taif, berharap masyarakat Taif akan menyambut dakwah beliau dengan baik dan mendapatkan pengganti kayak dua orang ini yang membackup, mendukung perjuangan beliau dalam mendakwahkan agama Islam. Karena dakwah ke Taif ini bukan perintah Allah, tetapi itu inisiatif Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, berangkat ke Taif bersama anak angkat beliau Zaid bin Thabit dengan harapan besar masyarakat Taif mau menerima dakwah Islam. Tetapi sesampainya di sana boro-boro disambut, diterima dakwah. Bahkan beliau dicaci, dimaki, diusir. Tidak hanya dengan kata-kata, bahkan diusir dengan lemparan-lemparan batu, lemparan-lemparan kayu, tulang belulang, sampai beliau terluka. Dan dalam pelarian beliau menyelamatkan diri dari serangan orang-orang Taif ini, sempat malaikat Jibril membisikkan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau sampai darahmu netes mengenai bumi, maka saya hancurkan, saya binasakan masyarakat Taif itu." Mendengar apa yang disampaikan malaikat Jibril, seketika bergegas Rasulullah SAW mengusap darah-darah yang mengucur dari tubuhnya, lalu diusapkan ke baju-bajunya agar tidak sampai menetes mengenai bumi. Luar biasa. Lalu dalam istirahat beliau di sebuah kebun kurma, datang malaikat yang menawarkan untuk menghancurkan masyarakat Taif dengan menimpakan bukit atas mereka. Tapi Nabi pun tidak berkenan untuk melakukan itu. Masih punya harapan bahwa suatu saat anak turun mereka ada yang menjadi pembela-pembela agama Islam. Lalu beliau dalam perenungan dan pengaduannya kepada Allah, beliau sampaikan, "Ilahi asku ilaika du'fa quwwati wa qillata sa'i," dan seterusnya. "Ya Ilahi, aku mengadu kepada
betapa lemahnya aku, betapa tidak berdayanya aku dalam mengemban, dalam menyampaikan dakwah yang Engkau perintahkan. Lalu muncul ungkapan yang menunjukkan bahwa ada rasa bersalah yang sempat beliau lakukan, dan ini ulama memaknai, nah momentum itulah di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada titik kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau menyampaikan, ilahi ila ba'idin yu'dini am ila qaribin yu'limuni fa ana radin ma lam taqtab alayhi. Ya Tuhanku, sudah, saya tidak berdaya, saya tidak punya apa-apa, kemampuan apapun, maka saya hendak Engkau utus kemanapun saya ridho. Apakah ke negeri yang jauh, yang di sana nanti saya juga hanya akan disakiti seperti masyarakat Taif, atau saya harus kembali ke Mekah, ke tempat yang dekat, yang di sana pun saya hanya akan dihinakan, dicaci dan disakiti, saya rela, saya ridho. Yang penting Engkau tidak marah ke saya, yang penting Engkau tidak murka ke saya. Yang penting Engkau tidak murka. Ini tersirat Bapak Ibu bahwa Nabi menyadari kebergantungan beliau kepada Sayyidah Khadijah, kepada paman beliau, kepada kemampuan beliau dengan melakukan dakwah ke Taif. Ini sesuatu yang keliru, manusiawi Bapak Ibu, manusiawi. Tapi bagi seorang yang amat sangat dekat dengan Allah, ini tak boleh gitu. Bagi orang yang ingin dekat dengan Allah, maka hal ini tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Orang yang dekat dengan Allah harus menyempurnakan ketawakalannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Beliau sadari itu, dan disitulah ulama menyampaikan titik balik, di mana setelah pulang beliau dari Taif, lalu Allah angkat beliau dalam Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu guru sekalian rahimakumullah, ada 2 poin setidaknya yang coba kita ambil menjadi pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu guru sekalian. Satu, seringkali kita mempunyai pengharapan yang tidak sadar, yang kita tambatkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mari coba kita evaluasi dalam kehidupan kita. Hingga hari ini kita merasa tenang, tentram, tidak panik, tidak gelisah, tidak galau. Itu kenapa? Apa karena benar-benar keimanan kita, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau karena hal yang lain? Coba perhatikan Bapak Ibu. Saat-saat galau, saat-saat sedih, saat-saat emosinya tidak jelas, itu faktornya apa? Karena seringkali dalam kehidupan dunia ini banyak yang merasakan bahwa ketika uangnya sedang banyak, itu terasa nyaman menjalani hidup, ya, terasa nyaman. Ada masalah apapun tidak terlalu panik dia mensikapinya, ya, bisa tenang, bisa nyaman, tidak gelisah. Tapi saat uang tidak ada, saat uang habis, yang tidak ada masalah saja tetap bisa menjadi panik. Nah, kalau itu terjadi pada diri kita, maka kita evaluasi coba Bapak. Pelajaran dari Rasulullah SAW, manusia, ya, sebagai manusia biasa, ketika dia selalu nyaman dengan sesuatu, seringkali tidak sadar dia menambatkan sesuatu itu pada hal yang selama ini membuat kehidupannya nyaman. Senantiasa pegang uang dalam kurun waktu yang lama, oh ternyata kalau punya uang itu butuh ini langsung bisa beli, punya ini bisa langsung mencukupi, dan seterusnya dan seterusnya. Selalu itu yang dirasakan, sehingga apa yang
dia hadapi sebagai masalah seringkali selesai dengan uang yang dia miliki. Meskipun secara sadar, secara keilmuan, tawakal itu hanya kepada Allah, bergantung itu hanya kepada Allah, tapi kenyataan hidup yang kita hadapi seringkali kenyamanan itu hadir karena uang yang menyelesaikan. Maka coba evaluasi, jangan-jangan kita mulai bertambat ke situ. Kalau itu yang ada, maka istighfarlah, mohon ampun kepada Allah, dan segera putus kebergantungan kita kepada uang dan kembalikan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum benar-benar Allah memaksa kita dengan caranya agar tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak terima kalau dia menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menyampaikan bahwa Allah adalah zat yang maha pencemburu, sangat cemburu, sangat besar cemburunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau jenengan berharap menjadi kekasih Allah, maka sungguh jika benar-benar menjadi Anda menjadi kekasih Allah, Allah tidak akan terima jenengan berbuat salah walau sedikit. Yang kedua, seringkali Bapak Ibu guru sekalian, ketika kita merasa berhijrah, sudah mulai lebih baik dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu nggak ngaji, sekarang ngaji. Dulu tidak tertib beragama, sekarang tertib. Rajin beribadah kepada Allah, rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh agama. Seringkali kita merasa bahwa ketika kita sudah mulai mentaati Allah, yang ada dalam pengharapan kita, Allah akan mudahkan segala urusan, ya kan? Ketika kita sudah di jalan Allah, itu pengennya sudah tidak punya problem lagi dengan kehidupan dunia. Jadi saya sekarang sudah rajin sholat duha, insya Allah sebentar lagi jadi konglomerat. Saya sudah rajin tahajud, insya Allah jadi bupati. Saya sudah rajin sedekah, insya Allah sudah tidak akan perlu berhutang lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini mohon maaf Bapak Ibu guru, ini prasangka atau cara pandang yang keliru. Karena kalau kita perhatikan perjalanan Rasulullah SAW, justru beliau mulai terlunta-lunta dalam menjalani kehidupan setelah beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengalami kesulitan, pengorbanan, perjuangan yang luar biasa. Begitu justru ketika beliau menempuh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mesti memahami Bapak Ibu, kalau kita benar-benar ingin mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekasihnya, sebagai orang yang dianugerahkan surga, maka bersiaplah dengan ujian-ujian yang akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ujian-ujian itu adalah tangga menuju karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul mata nasrullah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian cobaan-cobaan, ujian-ujian yang dulu Allah datangkan ujian itu kepada kaum-kaum sebelum kalian yang juga menginginkan surga. Mereka diuji dengan ujian yang ringan, ujian yang sedang, lalu ujian yang berat, sampai-sampai para utusan menyampaikan kapan pertolongan Allah tiba. Maka Bapak Ibu guru sekalian, ketika jenengan berkomitmen berada di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, ingin menjadi orang-orang yang Allah muliakan, maka bersiaplah bahwa ujian demi ujian akan Allah hadirkan. Maka lihat segala macam kesulitan yang jenengan hadapi sebagai tangga yang Allah berikan kepada kita, karena Allah menyetujui apa yang kita cita-citakan untuk mendapatkan surga. Maka tangga itu adalah tangga-tangga menuju surga.
Sehingga ketika kita merasakan beratnya kehidupan yang kita hadapi, dan terlihat sepertinya tapi ujian ini berat sekali, ujian ini berat sekali, kayak saya ndak kuat menjalani ujian ini. Bapak Ibu guru, Allah sudah amat sangat jelas sekali menyampaikan, tidaklah Allah menguji seseorang sesuai sebatas kemampuannya. Justru ketika Allah hadirkan ujian yang terasa oleh kita kayaknya berat, tidak mampu menjalani, Allah sedang membimbing kita di situ agar kita hanya bertambat memohon pertolongan kepada Allah. Karena tidak jarang justru ketika ujian yang kita hadapi adalah ujian-ujian yang masih dalam kemampuan kita, dalam pandangan kita, seringkali kita malah tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak merasa butuh pertolongan Allah. Sehingga kalau ada ujian yang rasa-rasanya kita tidak mampu, maka sesungguhnya Allah sedang membimbing kita untuk terus hanya bergantung, memohon, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Allah akan senantiasa karuniakan kita taufik, akan selalu karuniakan hidayah sehingga kita benar-benar mampu menjadi hamba-hambanya yang meneladani apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita benar-benar menjadi umat yang akan bertemu kembali dengan Rasulullah SAW telah di surga. Banyak kurang salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.